Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Tri Rimbawanti, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah ini berada di kelas 12 semester Gasal. Teks cerita sejarah atau biasa disebut dengan novel sejarah itu merupakan sebuah genre yang penting yang sering ditulis di negara-negara barat. Negara-negara tersebut menanamkan pentingnya sejarah dalam dunia pendidikan. Novel sejarah membantu memperkenalkan dan mengakrabkan suatu masyarakat pada masa lalu oleh bangsanya. Dengan demikian, pendidikan dalam novel dapat menanamkan akar pada bangsanya. Itu sekilas tentang teks cerita sejarah, mengapa kita perlu sekali mempelajarinya. Cakupan materi kita kali ini, yang pertama pengertian tentang teks cerita sejarah, yang kedua ciri-ciri teks cerita sejarah, selanjutnya yang ketiga, kita akan belajar tentang struktur teks cerita sejarah, dilanjutkan isi teks cerita sejarah, dan yang terakhir kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks cerita sejarah. Kita masuk dulu, apa itu teks cerita sejarah? Teks cerita sejarah adalah teks yang memuat urutan peristiwa di masa lampau yang benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Novel sejarah atau cerita sejarah bisa juga diartikan sebagai teks atau novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Bisa bersifat naratif atau juga bisa bersifat deskriptif. Novel sejarah ini termasuk dalam teks naratif jika disajikan dengan menggunakan urutan peristiwa dan urutan waktu. Namun, jika novel sejarah disajikan secara simbolis atau secara verbal, novel tersebut tergolong ke dalam teks deskriptif. Itu sekilas tentang pengertian dari teks cerita sejarah atau bisa juga novel sejarah. Selanjutnya, ciri-ciri teks cerita sejarah. Pada umumnya, teks cerita sejarah memiliki dua ciri. Ciri yang pertama adalah cerita yang disampaikan secara berurutan dari awal hingga akhir. Hal ini berkaitan dengan teks cerita sejarah tadi yang berbentuk teks naratif. Jadi, cerita yang dipaparkan disampaikan secara runtut. Misalnya, jika kita menceritakan tentang seorang tokoh, sudah otomatis yang diceritakan adalah kehidupan tokoh itu dari awal, misalnya dari ia kecil, sampai tokoh tersebut meninggal atau sampai akhir hayatnya. Ciri yang kedua yaitu teks dalam cerita sejarah berbentuk teks yang dibaca ulang. Apa artinya? Artinya, cerita tersebut sudah diketahui oleh orang lain. Namun, kita tuliskan lagi. Jadi, kita sebut dengan sejarah yang berbentuk teks yang dibaca ulang. Materi yang kita pelajari selanjutnya adalah tentang struktur teks novel sejarah.
Seperti juga novel-novel lainnya, novel sejarah juga memiliki struktur teks yang sama dengan struktur novel lainnya, yang terdiri dari orientasi. Yang pertama, apa itu orientasi? Dalam bagian ini atau dalam bagian orientasi ini, pengarang memperkenalkan setting cerita, baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh yang ada di dalam novel sejarah. Struktur yang kedua adalah pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini, disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, adanya pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran yang dialami oleh tokohnya. Yang ketiga adalah komplikasi. Apa yang terdapat dalam komplikasi? Pada bagian ini disebut pula dengan klimaks. Nah, di bagian inilah cerita yang paling besar dan mendebarkan. Karena pada bagian ini pula ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau malah kebalikannya, dia gagal menyelesaikan masalahnya. Yang terakhir adalah reorientasi. Pada bagian reorientasi, berisi komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilinya pada seorang tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Hanya saja, tidak setiap novel memiliki reorientasi. Jadi, ada beberapa novel sejarah yang tidak memiliki reorientasi. Bahkan, novel-novel modern lebih banyak menyerahkan simpulan atau akhir ceritanya itu kepada para pembaca. Pembaca dibiarkan menebak-nebak sendiri penyelesaian di dalam cerita. Selanjutnya, kita akan belajar tentang isi teks cerita sejarah. Isi teks cerita sejarah ada 4. Yang pertama, di situ pasti ada asal-usul keturunan atau silsilah. Yang kedua, ada kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Yang ketiga, berisi ilmu sejarah. Yang keempat, pengetahuan tentang peristiwa dan kejadian yang terjadi pada masa lampau. Berikutnya tentang kaidah kebahasaan yang terdapat dalam novel sejarah. Kaidah kebahasaan yang pertama adalah menggunakan banyak kalimat yang bermakna lampau. Yang kedua, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis dan temporal. Seperti kata sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Kaidah kebahasaan yang ketiga menggunakan banyak kata kerja material atau kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Hal ini digunakan sebagai cara
untuk menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Misalnya ada kata mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, atau juga menuturkan. Yang kelima, menggunakan banyak kata kerja mental, yaitu kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Misalnya ada kata merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan juga kata menganggap. Itu contoh-contoh kata kerja mental. Selanjutnya yang keenam, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan dalam teks novel sejarah banyak menggunakan tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Yang terakhir atau yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat. Ini berfungsi untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Demikian tadi ada 7 kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks novel sejarah atau teks cerita sejarah. Di dalam novel sejarah atau teks cerita sejarah, seperti novel-novel yang lain atau cerita yang lain, selalu mengandung nilai. Nilai tersebut dikemas secara implisit dalam alur, latar, tokoh, dan tema. Nilai-nilai yang terkandung dalam novel antara lain, yang pertama adalah nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Yang kedua, nilai moral atau etik, yaitu nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Yang ketiga, nilai agama, yaitu nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Yang keempat ada nilai sosial, nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu di dalam masyarakat. Dan yang terakhir ada nilai estetis, atau nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pembangun cerita, fakta cerita, maupun teknik dalam penyajian cerita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.